Di kediaman tetua Kang, Choi Do-ha masuk dan memberitahu kalau Park Chan-ho masihlah hidup. Ia mengusulkan untuk menghabisi Park Chan-ho karena menurutnya Park Chan-ho sama berbahaya dengan Big Mouse. Tapi tetua tidak menyetujuinya karena pertumpahan darah yang tidak perlu bukanlah gayanya. Juga sepertinya tetua berniat akan mengangkat Choi Do-ha untuk menjadi penerusnya. Gong Ji-hoon berniat menemui tetua Kang untuk memberitahu perihal kematian Big Mouse. Choi Do-ha keluar dan Gong Ji-hoon marah sebab dia yang menangkap Big Mouse tapi Choi Do-ha yang menikmatinya. Tentu saja Gong Ji-hoon tahu bahwa Choi Do-ha adalah pelaku pemboman di restoran No Park. Choi Do-ha yang berpikir Park Chan-ho adalah orang yang berbahaya memutuskan untuk menghabisinya. Sementara itu, Park Chan-ho pergi ke tempat restoran No Park. Di saat menelusuri restoran, tiba-tiba dia diserang dan saat sudah terpojok, ada orang yang membantunya. Ternyata itu adalah bawahannya Jerry. Dia meminta maaf kepada Chang-ho karena harusnya dia memberitahu lebih awal dan meminta Chang-ho pergi ke suatu tempat. Karena di sana Chang-ho bisa mengetahui semuanya. Sedangkan Mi-ho, dia telah diamankan oleh organisasi Big Mouse. Sesampainya di tempat tujuan, Jerry memberitahu bahwa ini adalah tempat pemakan Big Mouse dan semua orang yang berkumpul adalah anggota inti dari organisasi Big Mouse. Park Kyung-up juga ada di sana. Dia dibebaskan secara bersyarat setelah menyewa pengacara terkenal. Park Kyung-up ternyata adalah salah satu para pemimpin Big Mouse. Di saat Park Chan-ho di depan pemakaman No Park, tiba-tiba saja rekaman video diputar. Dalam rekaman itu, No Park menjadikan Park Chan-ho sebagai Big Mouse yang baru. Karena menurutnya Park Chan-ho pintar sekaligus bisa menjadi pimpinan yang baik. Park Yong-up tak menyetujui Park Chan-ho menjadi pimpinan. Tapi, dia menerimanya setelah Son Tae datang dan memberitahu bahwa dia yang merekam video itu. Semua orang di sana tampaknya tak keberatan kalau Park Chan-ho menjadi Big Mouse. Setelah semua orang pergi, Son Tae mengungkapkan alasannya menjadikan Park Chan-ho sebagai Big Mouse. Itu karena dia tak ingin temannya mati begitu saja. Son Tae juga memberi waktu untuk Park Chan-ho. Apakah dia akan menerima menjadi Big Mouse atau tidak? Sementara itu, bawahan Choi Do-ha memberitahu tentang kegagalan misi untuk menghabisi Chang-ho. Mendengar itu, Choi Do-ha marah dan kembali memikirkan cara untuk menghabisi Chang-ho. Keesokannya, Chang-ho menerima dirinya menjadi Big Mouse, tapi setelah Choi Do-ha kalah, dia akan melepaskan jabatannya. Park Chan-ho melakukan rapat dan berakhir pada kesimpulan bahwa laboratorium rahasia Rumah Sakit Gucheon terkait dengan bahan kimia NK Chemical. Dan Mi-ho mengajukan diri serta akan menyuruh Dr. Hong untuk menyelidiki tempat tersebut. Tapi, Hyun Joo-hae lebih pintar dari kelihatannya. Dia menghancurkan laboratorium serta menghapus semua bahan kimia yang ada. Kejadian itu juga membuat tetua Kang takjub dan Hyun Joo-hae meminta saham yang akan diberikan tetua kepada Gong Ji-hoon. Choi Do-ha berterima kasih kepada Hyun Joo-hae, tapi sepertinya Choi Do-ha hanya memanfaatkan Hyun Joo-hae untuk kepentingannya sendiri. Kini, tetua yang telah bebas dari penjara dan Park Chan-ho memberikan kedai restoran seperti janjinya dulu. Sementara itu, Park Hyung-up yang masih tak mengakui Park Chan-ho sebagai Big Mouse dan memutuskan untuk melancarkan aksinya sendiri dengan menyuruh bawahannya untuk menghabisi Choi Do-ha. Tapi rencana itu gagal, dan Choi Do-ha hanya menerima luka ringan. Son Tae, Jerry, dan yang lainnya pergi menemui Park Hyung-up setelah mereka mengetahui tentang penyerangan kepada Choi Do-ha. Di sana, Park Hyung-up masih teguh dengan pendiriannya karena dia berpikir Park Chan-ho sangat lemah dan tak akan bisa menjadi pemimpinnya. Son Tae yang kesal langsung menyerang Park Hyung-up. Park Hyung-up diikat dan nampaknya akan dibakar oleh Son Tae. Tapi dia menerima panggilan dari Chang-ho untuk membawa Park Hyung-up ke depannya. Chang-ho menasihati Park Hyung-up untuk tidak membalas dendam secara membabi buta, karena itu akan merusak rencana yang telah dibuat menjadi gagal. Chang-ho juga memberitahu bahwa dia akan pergi setelah Choi Do-ha dan yang lainnya mengalami kesengsaraan.
Belakangan, Miho tahu bahwa kakek Choi Do-ha masihlah hidup, dan Park Chan-ho yang melihat berita tentang Choi Do-ha yang akan mundur dari wali kota memutuskan untuk menjadi wali kota berikutnya. Dia melakukan konferensi pers di mana serta menyuruh Gong Ji-hoon untuk datang. Setelah selesai melakukan konferensi pers, Chang-ho membuat kesepakatan dengan Gong Ji-hoon untuk menjadikannya wali kota dan dia akan membuat Gong Ji-hoon menjadi penguasa. Awalnya, Gong Ji-hoon ragu, tapi setelah Chang-ho meyakinkan, akhirnya dia mau bekerja sama dengan Chang-ho. Setelahnya, mereka berdua pergi ke kediaman Tetua Kang. Di sana, Park Chan-ho meminta Tetua Kang untuk menjadikannya wali kota yang baru. Tetua Kang sedikit mempercayai Chang-ho setelah dia memberikan nama-nama anggota organisasi Big Mouse dan mengundang Chang-ho beserta istrinya di hari ulang tahunnya. Park Chan-ho dan yang lainnya pergi ke tempat kedai Tetua Kang. Di perjalanan, mobil mereka dibuntuti oleh bawahan Choi Do-ha. Lalu bawahannya merekam Park Kyung-hap yang menunduk saat Chang-ho datang. Choi Do-ha langsung menghubungi Park Kyung-hap dan menemuinya. Choi Do-ha menawarkan kerjasama di mana dia akan melindungi Park Kyung-hap seumur hidupnya, tapi dia harus menghabisi Chang-ho sebagai gantinya. Miho kembali menemui kakek Choi Do-ha. Akhirnya dia tahu bahwa Choi Do-ha adalah Choi Sung-hyun yang sedang menyamar menjadi Choi Do-ha untuk membalas dendam kepada Tetua Kang. Park Chang-ho menyuruh Park Kyung-hap untuk membawa kakek Choi Do-ha pergi. Son Tae dan Tae-son datang dan mencurigai Park Kyung-hap. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti Park Kyung-hap. Sayang, Jerry dibuat tak sadar setelah kepalanya dipukul dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Sementara itu, pesta ulang tahun Tetua Kang telah dimulai. Miho mencoba mendekati Tetua Kang dan Choi Do-ha menerima panggilan dari Park Kyung-hap. Choi Do-ha langsung pergi ke ruangan untuk menonton Chang-ho yang akan dihabisi oleh Park Kyung-hap. Choi Do-ha terlihat sangat puas saat melihat Chang-ho ditembak dan berlumuran darah. Jerry berhasil keluar dari bagasi dan melihat Park Kyung-hap menembak Chang-ho. Jerry langsung menghubungi Miho dan mengatakan bahwa Chang-ho telah meninggal. Miho langsung melabrak Choi Do-ha, tapi karena syok, Miho akhirnya kehilangan kesadaran dan pingsan. Di dalam mobil, Choi Do-ha tertawa terbahak-bahak karena mengira Chang-ho benar-benar mati. Lalu Choi Do-ha pergi ke tempat Park Kyung-hap berada. Dia sangat puas dengan kinerja Park Kyung-hap saat melihat bekas genangan darah. Tapi yang Choi Do-ha tak tahu, obrolan mereka disadap dan Tetua Kang kini tahu siapa Choi Do-ha yang sebenarnya. Park Chan-ho belum mati, dan dia segera pergi ke rumah sakit karena mengkhawatirkan Miho. Chang-ho meminta maaf sebab telah membuat kekhawatiran dan menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya. Ternyata Park Kyung-hap tak mengkhianatinya. Semuanya adalah bagian dari rencana Chang-ho. Sementara itu, Tetua Kang menunggu kedatangan Choi Do-ha dan menceritakan kepada asistennya tentang penyesalannya ketika harus membunuh temannya sendiri. Dan dia ingin meminta maaf dengan tulus kepada Choi Sung-hyun. Ternyata yang saat itu mendorong Tetua Kang adalah Choi Do-ha atau Choi Sung-hyun. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan Tetua Kang sudah terlambat. Akhirnya Tetua Kang meninggal di tangan Choi Do-ha dan mengambil surat wasiat penerus Tetua Kang. Di tempat lain, saat Park Chan-ho dan yang lainnya sedang makan di tempat kedai Ketua Yang, mereka melihat berita kematian Tetua Yang. Di pemakaman Tetua Yang, Choi Do-ha berpura-pura menangis atas kematian Tetua Kang untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Choi Do-ha merasa sedikit terkejut saat melihat Chang-ho datang ke pemakaman Tetua Kang. Dan dia membisikkan kepada Choi Do-ha bahwa dia tahu kalau Choi Do-ha adalah yang membunuh Tetua Kang. Tapi Choi Do-ha terlihat acuh tak acuh dan meremehkan Park Chan-ho. Sementara itu, Miho yang saat itu sedang menggosok gigi mengeluarkan darah dari gusinya. Dan dia mengingat perkataan si psikopat saat di penjara, di mana si psikopat mengatakan kalau Miho tiba-tiba mengalami gusi berdarah dan mengeluarkan darah dari hidung, mungkin Miho juga terkena leukemia. 곧 죽을 거라는 것도요.